Assalamualaikum yang terhormat Ibu Melenia Ramasalisa. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Nadia Valencia Sitorus dengan NPM akhir 271, Agnes Menogi Yulianti Simbolon dengan NPM akhir 321, lalu Valentin Aurelia Citra Hati Jebua dengan NPM akhir 332, dan yang terakhir Noor Sarah Ramawati dengan NPM akhir 341. Kami ingin menjelaskan tentang inventaris isu penilaian tambahan. Saya akan menjelaskan nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih atau LCNRV. Pertama-tama saya akan menjelaskan nilai realisasi bersih. Istilah nilai realisasi bersih atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk diperoleh dari penjualan persediaan. Secara spesifik, nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penerapan LCNRV. Dalam beberapa kasus, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan basis total persediaan ketika hanya menawarkan satu produk akhir atau terdiri dari banyak bahan baku yang berbeda atau bahan. Jika perusahaan memproduksi beberapa produk akhir, perusahaan mungkin menggunakan pendekatan barang serupa atau terkait. Metode apapun yang dipilih perusahaan harus menerapkan metode secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Lalu ada mencatat nilai realisasi bersih atau net realizable value sebagai pengganti. Biaya salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai bersih. Nilai yang dapat direalisasikan salah satu metode yang disebut metode harga pokok penjualan. Mendebit biaya barang yang dijual untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan tunjangan. Alih-alih mengkreditkan akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan yang sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan. Lalu selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan. Pada periode setelah penurunan nilai aset, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga nilai realisasi persediaan yang sebelumnya telah didepresiasi mungkin lebih besar daripada biaya perolehan atau dapat menjadi bukti jelas peningkatan nilai realisasi bersih. Jika harga turun, perusahaan mencatat penurunan nilai tambahan, dan jika harga naik, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan evaluasi peraturan LCNRV. Nah, yang pertama yaitu tidak konsisten dalam pengakuan laba atau rugi. Nah, penurunan nilai persediaan langsung diakui sebagai beban saat terjadi, tetapi kenaikan nilai baru diakui saat penjualan. Hal ini bisa menyebabkan distorsi laba. Yang kedua yaitu menimbulkan inkonsistensi penilaian. Nah, persediaan bisa dinilai dengan dasar berbeda antar periode atau biaya perolehan versus nilai realisasi bersih sehingga kurang konsisten. Dan yang ketiga yaitu bersifat konservatif tapi berdampak pada laba. Nah, jadi LCNRV membuat nilai persediaan cenderung lebih rendah. Akibatnya laba periode saat penurunan bisa lebih rendah dan laba periode berikutnya bisa lebih tinggi jika harga tidak turun lagi. Nah, selanjutnya ada nilai realisasi bersih. Pada umumnya, perusahaan mencatat persediaan pada LCNRV. Namun, ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRV. Nah, perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit ditentukan. Barang mudah dipasarkan dengan harga yang dikutip dan unit produk yang dapat dipertukarkan. Lalu selanjutnya ada nilai penjualan mandiri relatif. Nah, masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda-beda dalam satu pembelian sekaligus, dan yang juga ini disebut sebagai pembelian keranjang. Nah, selanjutnya ada komitmen pembelian atau suatu masalah khusus. Nah, dalam banyak bidang usaha, kelangsungan hidup dan
Profitabilitas perusahaan bergantung pada ketersediaan stok barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, akibatnya cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian, yaitu perjanjian untuk membeli persediaan beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada metode laba kotor dalam estimasi persediaan. Pertama ada perhitungan persentase laba kotor. Laba kotor dan atas harga jual adalah metode umum menyatakan laba karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagian besar perusahaan menyatakan barang berdasarkan harga retail, bukan harga pokok. Yang kedua, laba dinyatakan berdasarkan harga jual lebih rendah daripada laba berdasarkan harga pokok. Yang ketiga, tingkat yang lebih rendah itu memberikan kesan yang lebih baik kepada konsumen. Dan yang terakhir, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Yang kedua ada metode evaluasi laba kotor. Salah satu kelemahannya adalah metode ini hanya memberikan perkiraan. Akibatnya perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi persediaan. Kedua, metode laba kotor menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan margin keuntungan. Yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor secara menyeluruh. Metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Selanjutnya ada metode inventaris retail. Konsep metode retail. Dalam pasar yang kompetitif, pengecer seringkali perlu menggunakan potongan harga, yaitu penurunan harga jual asli. Pemotongan harga jual tersebut mungkin diperlukan karena penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus barang kotor atau rusak, kelebihan stok, dan persaingan pasar. Potongan harga umum dilakukan dalam retail saat ini. Pembatalan potongan harga terjadi ketika potongan harga tersebut kemudian diimbangi oleh kenaikan harga barang yang telah diberi potongan harga oleh pengecer, misalnya setelah penjualan 1 hari. Selanjutnya, metode inventaris retail dengan kenaikan dan penurunan harga konvensional. Konsep metode retail retail menggunakan konsep markup dan markdown dalam mengembangkan penilaian persediaan yang tepat di akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang sesuai, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Selanjutnya saya akan membahas item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Metode persediaan retail ini menjadi kompleks ketika perusahaan harus mempertimbangkan beberapa komponen seperti biaya pengiriman masuk, retur, dan potongan pembelian, serta diskon pembelian. Selain itu perlu diperhatikan bahwa retur dan potongan penjualan ini dianggap sebagai penyesuaian terhadap penjualan bruto. Namun jika penjualan dicatat secara bruto, maka diskon penjualan tidak diakui. Selanjutnya ada evaluasi metode inventaris retail. Salah satu karakteristiknya adalah adanya efek perataan pada tingkat laba kotor yang bervariasi. Ini bisa menjadi salah satu masalah jika metode ini diterapkan pada seluruh bisnis, karena tingkat laba kotor bisa berbeda antar departemen. Selanjutnya saya akan membahas penyajian inventarisasi. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait persediaan. Beberapa hal yang perlu diungkapkan antara lain yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan seperti metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, total nilai persediaan beserta klasifikasinya, misalnya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, nilai persediaan berdasarkan nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang menjadi beban selama periode berjalan atau HPB. Yang kelima, penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban. Yang keenam, kondisi yang menyebabkan pembatalan penurunan nilai. Dan yang terakhir, persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya ada analisis persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Karena itu, perusahaan harus mengelola persediaan dengan baik. Namun, manajemen persediaan bisa diibaratkan seperti
pedang bermata dua. Di satu sisi, perusahaan ingin menyediakan berbagai jenis dan jumlah barang yang banyak agar pelanggan memiliki banyak pilihan. Tapi di sisi lain, terlalu banyak persediaan juga bisa menimbulkan resiko dan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan membutuhkan perhatian yang terus-menerus agar tetap seimbang antara kebutuhan pelanggan dan efisiensi perusahaan.